Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Komso Cafe. Di sini kita akan sharing-sharing nih tentang seksisme yang sudah melekat di masyarakat, khususnya di Indonesia sendiri. Nah, saya sebagai Putri Alivia dan sebagai host di sini sudah bersama narasumber yang cantik dan juga hebat. Monggo Mbak, diperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya dalam podcast ini ya. Jadi perkenalkan, nama saya Susana Nurul Khotimah. Kebetulan saya juga salah satu mahasiswa Universitas Islam Jember yang hari ini sedang menempuh semester 7. Di sini saya diperkenalkan sebagai Ketua Umum Rayon FKIP UIJ, PMII Rayon FKIP UIJ. Wow, aplaus dulu dong. Yang kebetulan dalam kesempatan kali ini sangat luar biasa karena diberikan waktu untuk sharing-sharing mengenai terkait isu-isu seksisme yang emang sangat melekat di kehidupan kita, khususnya di negara kita Indonesia. Sudah dengar sendiri ya. Ternyata narasumber kita sangat hebat ya guys ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang seksisme. Itu kayak perempuan yang jika keluar malam itu tidak baik, perempuan nggak boleh sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya di dapur, perempuan juga nggak bisa nyetir dan segala macamnya. Nah, supaya nggak bertele-tele nih, kita langsung saja dengerin langsung dari yang ahlinya. Narasumber kita merupakan Ketua PMII dari Rayon FKIP UIJ. Mari Mbak, menurut Mbak itu seksisme yang ada di sekitar kita itu apa sih? Berbicara terkait seksisme ya, sebenarnya isu ini adalah isu yang nggak pernah selesai untuk dibicarakan dan selalu menjadi isu yang hangat dan menarik untuk dibahas, terutama oleh kaum Adam dan kaum Hawa, karena ini berbicara terkait bagaimana sih posisi kita, bagaimana peran kita terhadap kehidupan kita di sosial. Nah, berbicara terkait seksisme yang ada di kehidupan sehari-hari sebenarnya itu sangat banyak ya, apalagi bagi kaum perempuan, yang mana kaum perempuan ini adalah salah satu korban utama terkait konsep-konsep seksisme. Walaupun tidak menutup kemungkinan laki-laki juga merupakan salah satu korban dari seksisme itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke apa sih seksisme yang ada di kehidupan kita sehari-hari, akan lebih elok ketika kita memahami makna dari seksisme itu sendiri. Karena seperti yang saya tahu dan yang pernah saya dengar, setiap kata mengandung makna. Jadi kita ngomongin dulu terkait makna dari seksisme itu apa. Sebenarnya dari makna seksisme itu banyak versi, namun dari kebanyakan versi itu saya mendapat satu kesimpulan bahwasanya hari ini adalah seksisme diartikan sebagai pandangan atau diskriminatif terhadap suatu jenis kelamin atau gender tertentu gitu. Nah, berbicara seksisme ini seperti yang saya katakan di awal, kita bisa, laki-laki, perempuan bisa menjadi korban seksisme. Namun yang keseringan terjadi adalah wanita atau perempuanlah yang menjadi korban utama seksisme itu. Berbicara terkait gender dan seks, nah kalau seks ini kan sudah diketahui sejak lahir nih ya. Jadi kalau seks itu sejak kita dilahirkan ke dunia, kita sudah diketahui kamu laki-laki atau perempuan gitu. Kalau gender itu terindikasi ketika kita sudah masuk ke dalam tatanan masyarakat, ke dalam konstruk masyarakat terhadap kultur sosial yang ada. Jadi kalau gender ini kita berbicara norma dan peran kita yang dipengaruhi oleh pemikiran masyarakat dan konstruk sosial, seperti itu. Nah, kalau berbicara seksisme ini sebenarnya sering kita alami, cuma kita tidak menyadari itu gitu loh. Sering kan di kita, kalau perempuan nih, misal perempuan nggak boleh pakai baju terbuka karena nanti dikira wanita nggak benar, perempuan nggak benar. Namun ketika kita memakai pakaian yang serba tertutup, yang
sebuah kedodoran atau kayak apa gitu, Iya. kita dianggap nggak fashionable gitu. Yes. Dan juga dianggap kayak soalim nih gitu. Apalagi kalau kita melihat perempuan yang bajunya pakai gamis sampai nyentuh tanah, kerudungnya panjang-panjang, itu sebagian dari kita menganggap bahwasanya oh anak ini soalim, oh anak ini berarti anti nih terhadap lingkungan sosial, anti nih terhadap laki-laki, kayak gitu sudut pandangnya kita. Nah, ini juga termasuk dari perilaku seksisme itu gitu loh. Nah, kalau kita berbicara seksisme itu banyak banget jenisnya di kehidupan sehari-hari. Mungkin juga moderator host juga mengalami itu di lingkungannya ya. Apalagi di Jawa ini cenderung kita mengadopsi lingkungan patriarki, di mana di sini laki-laki lah yang menjadi objek nomor 1, sedangkan perempuan itu dianggap nomor 2. Sehingga nantinya ketika perempuan itu dalam segala gerak-geriknya itu akan dikritisi. Kalau laki-laki bebas nggak sih? Laki-laki tuh kayak mau keluar malam ya udahlah keluar malam gitu, nggak apa-apa gitu kan ya. Kalau perempuan keluar malam pasti dianggap oh kemana nih? Nggak bener dan yang lain kayak gitu. Sedangkan kalau laki-laki mereka lebih leluasa mengekspresikan diri. Makanya kenapa kok laki-laki itu lebih memiliki pemikiran yang liberal, lebih pemikiran yang lebih umum, lebih open minded daripada perempuan? Ya karena laki-laki itu nggak punya batasan yang signifikan gitu daripada perempuan gitu. Jadi kalau berbicara seksisme ini itu kompleks ya. Kalau kita berbicara di kehidupan sehari-hari, salah satu contohnya yaitu tadi perempuan yang berpakaiannya harus seperti ini, harus seperti itu. Nah, juga contoh lain kayak semisal gini, perempuan tuh suaranya jangan keras-keras, kenapa iya, gitu ya? Aurat. Iya, karena perempuan lebih lembut, lebih halus, biar nanti banyak cowok yang deketin, misal kayak gitu ya. Kalau perempuan terlalu ngomongnya terlalu keras, terlalu barbar, nanti cowok susah mau deketin atau nggak ada yang mau kayak gitu. Itu adalah salah satu contoh dari seksisme gitu. Kalau contoh lain ya yang sering kita ketahui di lingkungan sekitar, pernah ini nggak sih pernah ngalamin catcalling Samian? Enggak. Kalau catcalling tuh kayak kita dapat siulan-siulan, terus sekedar sapaan, "Hai cantik, lagi kemana? Lagi mau di mana?" gitu ya. "Cantik, mau ditemenin nggak?" Nah, itu salah satu catcalling yang sebenarnya itu adalah perilaku seksis. Cuma kita nih nganggep itu hal yang biasa. Akhirnya hal-hal semacam ini kita normalisasi. Terbiasa. Akhirnya terbiasa Terbiasa, kayak ya. ya udahlah emang cowok kayak gitu kalau lihat cewek kan gitu kan. Iya, harusnya nggak boleh ya gitu. Ya kalau dari segi etika karena kita adalah manusia yang beretika harusnya nggak boleh gitu kan. Ganggu nggak sih? Ganggu pastinya. Iya. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari ya seksisme itu salah satu contohnya yaitu. Cuma seksisme ini ya kita bisa mengklasifikasikan beberapa jenis sih. Ada yang namanya hostile sexism, di mana hostile sexism ini adalah perilaku seksis yang cenderung dia itu melakukan kekerasan ekstrim lah. Ya sifatnya itu unfriendly, jadi kayak laki-laki yang tadi ganggu secara catcalling, terus yang kedua melakukan kekerasan secara verbal, non-verbal, fisik, non-fisik kayak gitu. Dan ada juga yang namanya benevolent sexism, di mana kalau benevolent sexism ini lebih halus. Sifatnya tuh kayak dia itu masuknya secara halus, secara perlahan, tapi tujuannya itu sama dan sifatnya manipulatif. Kayak contohnya kayak gini nih, ketika kita jalin hubungan gitu, pacaran lah istilahnya. Iya. Jalin hubungan, terus si cowok bilang, kamu jangan keluar sendirian ya, keluarnya sama aku, takut nanti di jalan kenapa-kenapa. Nah, kayak gitu. Itu adalah contoh dari benevolent sexism, di mana lebih manipulatif. Sebenarnya dia itu ingin membatasi ruang gerak kita aja gitu loh. Walaupun sebenarnya tanpa kamu, aku lo bisa sendiri gitu loh. Kayak seakan-akan perempuan tuh lemah banget gak sih? Kayak apa-apa harus lewat laki-laki, kita kayak nggak bisa jaga diri. Padahal banyak hal yang bisa kita lakukan. Toh selama ini kita melihat banyak perempuan pulang malam karena mereka itu
mencari ilmu baru, bukan menjual diri gitu loh. Iya. Jadi jangan mengkerdilkan pemikiran kita hanya sebatas pemikiran-pemikiran seksis ini. Karena nanti ya orang-orang yang pemikirannya seksis, kalau orang yang punya pemikiran seksis itu, dia akan menganggap perempuan itu sebagai makhluk nomor 2. Tidak kompeten, tidak cocok menjadi pemimpin, terus selalu manja dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Iya. Bahkan kita mendengar stigma bahwasanya perempuan tuh nggak bisa baca Google Map. Yes, iya. Iya nggak sih? Salah gitu. Padahal nggak seperti itu. Ya sampel 1-2 orang nggak bisa dong diartikan bahwasanya perempuan itu nggak bisa baca Google Map atau yang lainnya gitu kan. Dia hanya menemui satu sosok kok menyamaratakan kan. Iya. Sama kayak gini nggak sih laki-laki ketika dikasih statement bahwasanya semua laki-laki tuh buaya, pasti mereka akan enggak kan gitu nggak sih? Ya karena nggak mau disalahkan, bener banget nggak mau disalahkan laki-laki tuh. Nah sama dengan konsepnya kita, kalau kalian hanya memandang satu orang, menemukan satu sosok, ya jangan disamaratakan. Wong per hari ini aku bisa kok baca Google Map gitu kan ya. Iya. Ya itulah contoh-contoh seksisme yang ada di kehidupan sehari-hari yang mungkin sering kita temui, cuma kita sebagai perempuan sendiri nggak nyadar bahwa itu adalah perilaku seksis. Nah per hari ini sebagai perempuan kita harus sadar itu dan harus mulai mengerti ini nih bahwa pembicaraan seksis ini bukan seksis, ini yang harus dinormalisasi dan ini nggak bisa dinormalisasi agar nantinya kita juga bukan perilaku seksisme juga gitu. Walaupun nantinya ketika kita sudah mencoba menyadarkan diri bahwasanya ini nih nggak boleh, ini boleh, tapi lingkungan kita masih terbelenggu oleh pemikiran seksis, ya bagaimana caranya kita mampu mengolah lingkungan itu menjadi sehat gitu sih. Oh, jadi gitu ya seksisme yang terjadi di sekitar kita, kehidupan sehari-hari. Banyak ya, tapi nggak disadari. Iya. Bagaimana tanggapan Mbak Susan nih? Mbak Susan sendiri ketua sebuah organisasi, tapi perempuan. Ada nggak pernah yang nyenggol gitu atau ngomong di belakang atau di depan pun kayak Mbak Ulan kan, Mbak Susan ini kan perempuan nih, perempuan kok bisa jadi ketua gitu, kenapa? Harusnya kan laki-laki kalau disenggol lagi tentang seksisme ya. Iya. Bagaimana Mbak tanggapannya? Pasti ada ya, kayak akan kontradiktif sih sifatnya, apalagi ketika kita perempuan yang berada di lingkungan patriarki, yang selalu dikelaskan menjadi kelas nomor 2, terus kita mencoba menjadi yang nomor 1 di lingkungannya kita, itu pasti akan sangat banyak argumentasi kontradiktif, termasuk tadi yang dikatakan oleh host tadi, moderator tadi, yaitu saya alami di awal-awal saya menjadi ketua. Nah, apa yang harus saya lakukan? Ya nggak ada, ngapain kita gontok-gontokan pemikiran untuk menyadarkan mereka, sedangkan konstruk berpikir mereka masih pemikiran seksis gitu loh. Yang bisa kita lakukan adalah membuktikan secara kapasitas intelektual gitu. Aku diragukan sebagai ketua karena aku perempuan, ya ayo kita buktikan gitu loh, apakah keraguanmu itu berdasar atau hanya sekedar karena aku perempuan. Kalau kamu meragukanku hanya sekedar karena aku perempuan, berarti dia kategori misoginis, di mana dia kebencian terhadap perempuan yang berlebihan gitu loh. Akhirnya dia beranggapan, oh perempuan ini nggak bisa jadi ketua karena terlalu membawa perasaan, karena terlalu emosional, sensitif dan kawan-kawan gitu. Enggak kok, perempuan nggak seperti itu. Ya ada kalanya memang perempuan cenderung sensitif karena kita adalah makhluk perasa gitu. Cuma dalam konteks seperti ini, perempuan juga bisa profesional layaknya laki-laki gitu. Jadi kalau kita memikirkan perempuan ini nggak pantas untuk jadi pemimpin, itu salah satu pemikiran laki-laki yang per hari ini pemikirannya masih seksis. Dan mungkin dia adalah sosok laki-laki yang minder terhadap keberhasilan dari perempuan gitu sih. Bagus sekali ya jawabannya, luar biasa, tepuk tangannya dong. Oke, Mbak Susan ini adalah contoh ya perempuan yang menjadi
ketua di sebuah organisasi yang terpandang lagi ya. Nah, seorang perempuan nih juga bisa jadi ketua atau jadi apapun itu tuh bisa sebenarnya. Tapi sesuai pandangan lingkungan dan kita lagi ya gimana menseleksi itu semua ya. Jadi di sini Mbak, kami tuh ada Instagram. Di sana ada beberapa pertanyaan, boleh ya ditanyakan ya? Boleh silakan. Boleh. Yang pertama itu dari Fahad Titik Putra. Bagaimana cara mengubah paham seksisme yang sudah melekat di masyarakat luas? Mau dijawab dulu apa semuanya dulu ditampung gimana? Satu-satu aja ya, Oh, iya. dijawab satu-satu ya, biar lebih ngena aja diskusinya kita. Siapa tadi? Fahad. Iya, Fahad. Fahad. Kalau nggak salah Fahad ini salah satu anggotaku di organisasi ya. Wah. Jadi ternyata muncul juga di sini. Aduh, Fahad. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi bagaimana merubah konstruk berpikir itu ya? Konstruk berpikir, pahamnya. paham seksis yang ada di lingkungan. Ya, untuk merubah paradigma, merubah dogma atau merubah pandangan lingkungan terkait apa yang sudah mereka yakini itu adalah hal yang sangat susah. Dan kecil kemungkinan kita mampu memberikan pandangan baru ke mereka karena konstruk mereka itu sudah ya terdoktrin seperti itu. Namun cara memberikan pemahaman pandangan baru kepada mereka yaitu memberikan apa sih yang kita tahu terkait seksisme ini dan apa saja batasan-batasan yang harus kita berikan gitu loh. Contoh seperti ini, ketika perempuan dianggap nakal saat dia pulang malam karena dianggap melakukan hal-hal yang konotasinya negatif, maka kita mampu mendobrak paradigma itu dengan membuktikan per hari ini perempuan pulang malam bukan hanya melakukan hal-hal negatif di luar. Bisa jadi kita ngopi bareng-bareng temen, apalagi diskusi, apalagi mahasiswa loh ya. Mahasiswa itu harus sering-sering ngopi, sering-sering diskusi, agar pemikiran kita nggak hanya terbelenggu di ruang-ruang perkuliahan, di bangku-bangku perkuliahan. Jadi bisa jadi perempuan itu pulang malam kalinya dia melakukan sesi diskusi, mencari pengalaman baru, mencari ilmu baru gitu. Nah, kita buktikan aja secara nyata bahwasanya pandangan-pandangan seksis itu hari ini mampu terbantahkan oleh kondisi yang ada. Nah, kalau untuk merubah paradigma itu per hari ini kita tidak punya formula khusus untuk merubah itu karena sangat sulit merubahnya. Yang bisa kita lakukan adalah ya ayo kita yang punya pandangan baru, kita mencoba untuk memberikan gambaran kepada lingkungan kita bahwa ternyata pandangan seksisme itu merugikan loh. Ternyata pandangan seksisme itu nggak selalu benar gitu. Kalau contoh lain gini, perempuan itu jangan terlalu pinter deh atau jangan terlalu sukses, nanti ujung-ujungnya susah nikah, atau nanti ujung-ujungnya laki-laki minder mau deketin. Loh, kalau dari sini perempuan nggak boleh pinter atau nggak boleh sukses, maka artinya peran perempuan sebagai madrasatul ula untuk anak nggak bisa dong, karena keberhasilan anak, pinternya anak itu ya dari ibu gitu loh. Lah ibu kan perempuan bukan laki-laki. Kalau perempuannya nggak pinter, gimana kita mau mencerdaskan generasi bangsa nggak sih? Aku yakin juga teman-teman cowok yang hari ini kompeten, yang hari ini ada di sini, yang pinter-pinter ini nggak luput dari peran orang tua, nggak luput peran dari ibu gitu loh. Karena ibu itu madrasatul ula, pendidikan pertama yang kita terima dari ibu gitu loh. Nah, jadi kalau dari sudut pandangku, perempuan wajib pinter kalau pengen generasinya pinter, dan perempuan wajib sukses agar perempuan tidak tergantung dengan laki-laki dan dianggap menjadi makhluk yang yang manja dan nggak punya pendirian gitu, nggak punya penghasilan. Akhirnya kita mau ngapa-ngapain nunggu cowok, ngapa-ngapain nunggu laki-laki gitu. Jadi ketergantungan. Jadi kalau untuk merubah paham, kita rubah dari diri kita sendiri. Kita buka pemikiran kita buka mindset kita.
kita bahwasanya per hari ini kita janganlah berpikiran seksis. Kalau kita sudah dalam diri kita sudah mulai menyadari hal itu, maka secara nggak langsung kita akan mampu menarik lingkungan kita untuk tidak berpikir seksis juga. Gitu sih. Semua berawal dari diri kita. Kalau dulu waktu saya masih belum punya ilmu, belum punya bahan terkait pembicaraan seksis, gender kayak gini, ya ketika saya dipojokkan, kamu perempuan loh, kamu harus gini, ya udah tak iyakan gitu loh. Namun per hari ini ketika saya sudah punya bahan, punya materi terkait masalah kayak gini, ya saya mencoba membantah itu dengan hal yang positif. Ya udah, kita diskusi aja. Bahkan di keluarga pun aku nggak menutup ya, keluargaku, aku berasal dari desa, otomatis konsep berpikir kayak gini masih ada gitu loh. Banget ya. Nah, perlahan kita coba, perlahan sedikit demi sedikit kita memberikan pandangan. Karena kalau pandangan kita langsung langsung keras gitu ya, langsung memberikan pandangan secara gamblang, pasti ditolak. Iya, kayak menggurui jadi. Iya, kayak menggurui. Akhirnya kita dianggap, walah baru anak kemarin sore kok udah ngajarin orang tua kan gitu. Jadi ya perlahan-lahan, mulai dari diri sendiri, habis itu kita memberikan pemahaman secara perlahan kepada lingkungan kita, gitu. Jadi begitu ya. Selanjutnya pertanyaan kedua nih Mbak, dari Imrit Wansyah. Ini dari kelas kami sendiri. Oh, siap. Apakah seksisme termasuk dalam hal yang buruk atau tidak? Oke. Berbicara seksisme ini buruk atau enggak ya? Mungkin ini berbicara sudut pandang nantinya. Kalau dalam sudut pandangku, ya jelas seksisme ini adalah suatu hal yang buruk gitu ya. Karena berbicara tadi, saya ulang-ulang dari tadi, berbicara seksisme ini merugikan salah satu pihak, entah perempuan entah laki-laki, tergantung dia berada di sistem sosial yang mana. Kalau dia berada di sistem sosial patriarki, maka dia yang banyak mengalami keburukan ya perempuan pastinya. Nah, dalam konteks seksisme ini dianggap buruk, contohnya gini, ada pandangan perempuan nggak boleh jadi pemimpin, laki-laki yang boleh jadi pemimpin. Nah, ini akan berakibat buruk kepada mentalitas perempuan. Akhirnya ketika kita ingin belajar, ketika ingin kompetitif dalam sebuah urusan, ya kita akan terbelenggu oleh ngapain sih aku kayak gini, apa yang dikejar gitu loh. Dan apa yang dicari. Toh perempuan kodratnya 3M, menstruasi, menyusui, melahirkan. Atau perempuan kodratnya kasur, dapur, sumur, macak, manak, masak, iya kan? Buat apa kita kejar karir, kejar intelektual kalau kodratnya kita hanya dibatasi oleh itu semua gitu. Ya jelas ini berdampak buruk untuk kita sebagai korban. Contoh lain ketika kita mengalami catcalling semisal, itu ganggu. Kalau aku ngalami catcalling, ya beberapa kali pernah lah ngalami catcalling ya, itu ganggu gitu loh. Enak-enak jalan, tiba-tiba di lagi mau kemana cantik gitu ya, hai mbak kan gitu ya, mau minta ditemenin gitu. Nah itu ganggu sebenarnya. Nanti kalau aku bilang iya mas sini temenin, bingung dia kan gitu. Makanya sebenarnya ini adalah perilaku yang mengganggu, dan seksisme ini juga salah satu hal yang nggak banget sih menurutku, dan ini hal yang buruk. Buruk ya, jelas buruk, berarti jawabannya itu buruk. Berarti ada pertanyaan ketiga dari Fabusa _19 dari kelas B ini sepertinya. Siap. Kadar seseorang dianggap diskriminasi itu seperti apa? Bisa jadi dia hanya guyon, hehe gitu. Paham Mbak? Diskriminasi. Kadarnya. Gimana maksudnya ya? Aku belum nangkep ini. Kadar seseorang dianggap diskriminasi itu seperti apa? Diskriminasi itu kayak merendahkan seseorang bukan? Nah, kadang kan teman kita bisa jadi cuman guyon gitu. Oke. Oh ya. Gini ya, sebenarnya guyonan ini adalah alibi kalau menurutku ya. Guyonan ini adalah alibi. Semisal kita berbicara masalah seksis, kita mengomentari terkait kondisi tubuh perempuan semisal. Nah, awalnya dia itu nganggap dia kok gemuk ya, dia terlalu kurus nih, atau kok jerawatan ya, kayak gitu ya. Nah, awalnya
pertama dia ngomong kayak gitu tuh sebenarnya konteksnya bukan guyon, tapi dia membicarakan fakta gitu loh. Wah, karena kita mencoba untuk nggak boleh kayak gitu loh, nggak boleh nih kalian ngomongin orang seperti itu nanti kalian body shaming atau gimana. Nah akhirnya dia akan beralibi, apa sih orang cuma guyon gitu. Nah sebenarnya guyon-guyon ini hanya sebuah alibi untuk menutupi perilaku seksisnya mereka. Ya, pembelaan diri ya. Pembelaan diri, bener banget. Jadi kalau ngomongin seksis, entah itu ranahnya guyon, walaupun kamu udah kenal akrab nih sama, sorry ya, Oh, boleh. sama temenmu, kalau dia berperilaku seksis itu nggak bisa dinormalisasi. Karena berbicara seksis itu adalah hal yang sensitif, dan ketika kita merasa terganggu dengan apa yang mereka utarakan, apa yang mereka anggap guyonan, sehingga itu membuat kita nggak nyaman, ya wajib kita komunikasikan gitu loh. Karena nggak bisa kita menormalisasi sekecil apapun bentuk seksisme, kita nggak bisa menormalisasi itu. Karena itu akan menjadi kultur. Iya, jadi terbiasa. Contoh lain nih, ketika di WA misal ya, pernah nemuin ini nggak sih, ketika di WA di grup itu tiba-tiba ada stiker-stiker yang kurang sopan. Nah, itu juga termasuk perilaku seksis. Oh, gitu. Ketika nanti semisal nih kita mencoba untuk nggak boleh ngirim stiker kayak gitu, pasti mereka akan, yang si ngirim itu pasti gini, ya nggak usah baper, kenapa sih? Apa sih, cuma bercanda. Nah, kira-kira tuh ganggu nggak sih? Ganggu. Apalagi ketika dia menunjukkan memperlihatkan area-area sensitif lawan jenis, entah perempuan atau laki-laki, itu kan hal yang mengganggu. Iya, banget. Nah, sedangkan konsep menjaga aurat itu adalah konsep menjaga dan dijaga. Ketika perempuan menjaga auratnya, tapi laki-laki nggak mau menjaga pandangannya, itu juga nggak akan balance gitu loh. Jadi kalau kita menjaga, ya kalian juga jaga pandangan. Aku akan menjaga pandanganku terhadap laki-laki kalau kalian juga menjaga auratmu gitu loh. Maksudnya, lah kalau di WA, stiker WA dan kawan-kawan kayak gitu, itu kan sudah mengumbar aib. Maksudnya bukan mengumbar aib sih, mengumbar hal-hal sensitif itu, dan itu mengganggu banget. Kalau aku jujur, kalau ada stiker-stiker kayak gitu kalau di WA langsung tak hapus. Atau kadang aku nggak mau muncul di grup WA itu, karena aku udah nggak nyaman dengan circle mereka. Kalau mereka masih nganggap itu sebuah guyonan, berarti pemikiran mereka masih pemikiran-pemikiran yang kulot, pemikiran-pemikiran yang seksis gitu sih kalau aku. Oh, baik. Berarti diskriminasi ini nggak bisa dibela dengan bercanda gitu ya? Nggak Apa bisa, sih? karena diskriminasi itu nggak bisa dibercandain gitu loh. Sama kayak perasaan. Sama kayak perasaan. Aduh. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan keempat dari Banteng_biru 628. Apakah seksisme ini termasuk diskriminasi? Oh, Sama nggak sih Gimana pertanyaannya ya? ya? mungkin seksisme ini termasuk diskriminasi. Hampir sama ya. Hampir sama pertanyaannya. kayaknya. Iya, sama sih poin pertanyaannya. Sebenarnya itu sama. Cuma aku belum nangkep ya yang apakah seksisme ini termasuk diskriminasi. Tapi kalau sependek pengetahuanku, iya, seksisme termasuk diskriminasi karena dia seperti pengertiannya di awal tadi, itu kan ada sebuah pandangan atau diskriminasi terhadap jenis kelamin tertentu jelas. gitu. Jadi udah jelas ya kalau seksisme itu adalah bentuk diskriminasi gitu. Jelas, berarti seksisme adalah bentuk diskriminasi karena dia juga menjudge orang kan. Iya, walaupun kalau seksisme itu ini ya enggak terpacu pada perempuan atau laki-laki, keduanya bisa menjadi korban, keduanya bisa menjadi pelaku. Yang disudutkan gitu. Yes. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir dari its_joy. Kak, seksisme sama patriarki mirip atau beda? Oke. Sebenarnya seksis sama patriarki ini dibilang mirip ya mirip, dibilang beda ya beda. Kalau seksisme ini adalah pandangan masyarakat terhadap jenis kelamin tertentu, atau dia itu beranggapan bahwasanya salah satu jenis kelamin itu berperan sebagai superior atau lebih baik. Kalau kita ada di lingkungan Minangkabau misal, yang di sana adalah
yang diutamakan, yang menjadi superior itu adalah perempuan, ya perempuan gitu loh. Kalau di lingkungan Jawa ya kita mengenal laki-laki yang dinomorsatukan gitu. Nah, jadi yang menjadi objek superior kalau di lingkungan Jawa adalah laki-laki. Kalau di lingkungan yang Minangkabau dan kawan-kawannya itu adalah perempuan, seperti itu. Nah, kalau seksis ini seksisme. Itu kan paham kan ya. Jadi seksisme itu adalah pandangan atau paham seseorang, pandangan masyarakat terkait itu tadi peran perempuan dan laki-laki. Nah, kalau patriarki itu adalah sistem sosial, di mana patriarki ini gandengannya matriarki. Kalau patriarki itu berbicara laki-lakilah yang memiliki peran utama, laki-lakilah yang menjadi nomor satu, perempuan yang nomor dua. Nah, kalau matriarki ini kebalikan dari patriarki. Kalau matriarki itu adalah perempuan yang dianggap berharga, nomor satu, dan selalu menjadi objek utama dalam setiap keadaan. Nah, jadi kalau seksisme dan patriarki ini berbeda. Kalau seksisme itu tadi paham tadi, pandangan tadi, kalau patriarki adalah sistem sosialnya yang menganggap laki-laki dan perempuan. Kalau patriarki ya laki-laki, kalau matriarki yang perempuan itu tadi gitu. Oh, begitu. Beda jadinya. Beda. Ya. Selanjutnya dari audiens sendiri. Oh ya, dia ini juga bertanya ya ternyata ya. Iya. Tak kira hanya tim hore di sini. Dari ya boleh minum dulu sebentar ya Mas. Ya nggak apa-apa, lanjut ya pertanyaannya. Sudah boleh bertanya? Namanya Mas? Oke. Perkenalkan, nama saya Nuzulur Rahman. Di sini saya ingin bertanya, ada dua. Yang pertama, tadi sempat disenggol masalah matriarki. Oke. Ya, sependek yang saya tahu, matriarki yang perempuan, kalau patriarki yang laki-laki, lebih gitu. Nah, menurut Mbak sendiri, lebih baik yang mana? Mau patriarki atau matriarki? Terus pertanyaan selanjutnya, bagi saya seksisme itu bukan hanya di kalangan masyarakat atau di lingkungan pertemanan, tapi juga di dalam keluarga itu juga terjadi. Bagaimana cara agar kita anak yang mendapatkan seksisme itu dari keluarga kita sendiri, di dalam rumah tinggal satu atap, yang yang menganggap bahwa mereka itu adalah tempat kita nyender, tempatnya kita berpelukan, malah kita tuh nggak mau gitu loh, karena seksisme yang mereka lakukan. Itu gimana? Oke. Baik, terima kasih Mas Nuzulur Rahman. Boleh dijawab Mbak? Yang pertama tadi masalah ini ya, lebih baik matriarki atau patriarki ya? Mana yang lebih baik? Gak ada yang lebih baik sebenarnya, karena itu merupakan diskriminasi. Kalau patriarki diskriminasi terhadap perempuan, kalau patriarki diskriminasi terhadap laki-laki. Nah, sedangkan kalau kita berbicara hari ini, kenapa kita harus berada di lingkungan atau sistem sosial yang mengedepankan salah satu jenis seks atau jenis kelamin. Nah, kenapa kita tidak menyamaratakan posisi kita sebagai manusia? Laki-laki boleh berperan di ranah-ranah publik, perempuan ya harusnya boleh juga berperan di ranah-ranah publik. Laki-laki mampu berperan, perempuan mampu berperan. Kalau perempuan baperan, laki-laki sangat boleh juga untuk baperan gitu kan. Nah, kalau untuk memilih antara keduanya, mungkin Mas Nuzul tadi ya? Mas Nuzul bertanya gitu karena di sini saya perempuan. Tapi saya tidak melegalkan matriarki juga, karena di lingkungan patriarki yang saya alami hari ini, saya mengalami bahasanya saya merasa terdiskriminasi. Dan saya akan merasakan hal yang sama ketika laki-laki ada di lingkungan matriarkinya. Jadi nggak bisa kita memilih antara matriarki dan patriarki. Walaupun saya perempuan, saya nggak mau memilih keduanya. Yang lebih baik adalah kita memposisikan diri kita sebagai manusia yang memiliki peran masing-masing dan tidak dibatasi oleh stigma apapun dan konstruk sosial apapun gitu. Baik.
Berarti nggak ada yang lebih baik di antara keduanya. Nggak ada sih. Kalau dianggap lebih baik matriarki, ya akhirnya aku menjadi pelaku matriarki dong. Oke, Iya nggak sih? iya, bener banget. Selanjutnya pertanyaan kedua dari audiens, ada yang mau bertanya? Pertanyaannya yang ada dua nggak sih? Oh Pertanyaan iya, yang Zul. iya, Apa yang satu kedua. tadi ya? Yang satu lagi cara apa Mas? Cara kita sebagai anak bersikap saat tidak kayak seksisme dari keluarga. Oke. Seksisme dari keluarga. Kalau untuk menanggapi keluarga, kita nggak bisa. Ini juga permasalahan yang tak alami ketika aku ada di keluargaku ya. Makanya ketika dulu aku mengalami hal demikian, perilaku seksis, ketika aku dianggap perempuan nggak boleh keluar malam, perempuan nggak boleh kegiatan ini itu terlalu banyak, atau perempuan jangan seperti ini seperti itu. Itu dulu yang aku lakukan adalah yang pertama, ya pasti aku masih melegalkan itu ya, melegalkan pemikiran itu. Cuma perlahan karena aku sudah tahu nih terkait, oh ternyata itu adalah perilaku seksisme, maka perlahan aku memberikan gambaran dengan cara diskusi dengan mereka, dengan ngobrol baik-baik bahwasanya ibu, bapak, aku seperti ini karena aku ingin begini. Enggak selalu kok hal-hal yang tak lakukan itu bernilai negatif. Aku 5 bersaudara ya, aku 5 bersaudara, tiga perempuan, 2 laki-laki. Nah, kakak-kakakku yang perempuan di atasku, mereka itu dulu nggak sebebas aku. Maksudnya dalam hal komunikasi, interaksi dengan sosial nggak sebebas aku. Mereka cenderung berada di rumah, ya kayak gitulah. Nah, aku ini salah satu anak yang dalam tanda kutip sepertinya aktif di luar Ya. dan sering susah diomongin sama orang tua gitu. Oke. Apalagi kalau jangan pulang malam San gitu. Jangan pulang malam San, pulangmu jam segini. Kadang ini jangan dicontoh, jadi contoh. Kadang aku melebihi batas yang diberikan orang tua. Gak apa-apa Mbak, sama. Nah, cuma perlahan aku mencoba membuktikan. Awalnya aku ditentang habis-habisan sama orang tua, tapi dari prosesku melakukan itu semua, akhirnya orang tuaku mendapatkan suatu pandangan, oh ternyata yang dilakukan anakku selama ini adalah hal yang positif. Dengan pencapaian-pencapaian yang udah aku buktikan gitu loh. Bahwasanya aku perempuan nih, aku mampu menjaga diri. Nah, kalau kita mengalami perilaku seksis, kalau semisal nggak boleh pulang malam atau kamu dibeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, ya kita memberikan pandangan secara ini aja, secara baik-baik. Kita jangan menggurui, jangan menjadi seakan-akan kita ini yang paling pintar, tapi ajak diskusi, sharing, ngobrol. Permasalahanmu ini apa sih? Terus apa yang menjadi kendalamu dan apa yang menjadi tujuanmu sampai kamu seperti ini? Itu sih kalau dari aku. Karena pembicaraan dari hati ke hati itu lebih ngena daripada pembicaraan yang kayak menggurui atau menjadikan kita seakan-akan lebih pintar daripada orang tua atau orang-orang yang ada di keluarga kita gitu. Baik. Gimana Aku Mas? mau feedback. Oh, ada feedback Mbak. Silakan. Jadi gini ya Mbak, tadi kan Mbak menjawabnya dengan mungkin bisa ngobrol atau mendiskusikannya dengan secara baik-baik. Ini sebenarnya pengalaman pribadi ya. Iya. Jadi kayak sebenarnya anak ini itu introvert, diem, nggak berani speak up dulu sebelum sekarang. Oke. Jadi sudah mencoba melakukan hal yang tadi, tapi karena memang kondisi si anak ini kayak introvert, saat dibentak balik, diceramahin balik, ya udah tidak akan Langsung berani mana? lagi dan bahkan mereka akan lebih introvert lagi gitu. Oke. Karena apa ya Mbak? Jadi seksisme yang dialaminya ini adalah si orang tua ini ingin menyamakan anak-anaknya dengan anak-anak orang yang lain. Kayak bahwa semua laki-laki itu harus maskulin. Oke. Bahwa perempuan tuh semuanya harus feminim Feminim. gitu. Bahwa padahal kan di dunia ini tuh kan banyak laki-laki yang feminim, banyak perempuan yang maskulin itu. Karena itu hanya sifat gitu. Itu gimana kalau dihadapkan dengan anak yang introvert gitu. Oke, ini kayaknya bisa tak jawab langsung ya? Bisa langsung silakan. Ini permasalahan yang cukup polemik ya, apalagi kalau berbicara lelaki maskulin, perempuan feminim atau dibalik.
Karena memang konstruk berpikir masyarakat itu masih menempatkan laki-laki nggak boleh nih terlalu meletoy, perempuan nggak boleh terlalu kelihatan gentle gitu ya, nggak boleh kayak gitu. Nah, untuk merubah ini susah sih sebenarnya. Aku pun tidak bisa memberikan gambaran secara pasti terkait bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Karena kalau kita tarung dengan orang tua ya, adu argumentasi dengan orang tua, pasti kita kalah. Iya, mereka menang. Mereka menang karena mereka memiliki dalil bahwasanya aku lebih dulu gitu loh. Iya. Nah, akhirnya pemikiran mereka tidak open minded, sehingga kita yang dipaksa harus mengerti. Iya, Kita yang dipaksa harus memahami mereka tanpa mereka mau memahami kita. Nah, kalau formula yang jelas-jelas harus gimana sih harus menanggapi mereka, ini masih menjadi perdebatan juga gitu loh. Karena aku sendiri masih bingung menghadapi orang yang punya pemikiran seperti ini. Berbicara pemikiran orang, paradigma orang, apalagi orang tua, itu emang hal yang sangat susah untuk dipahami. Kita nggak bisa tiba-tiba ngomong, Bu, aku ini seperti ini. Misal kalau laki-laki yang feminim gitu, Bu, aku seperti ini ya karena sifatku gitu loh. Karena aku sudah memiliki sifat. Ya udah, kalau saran dariku itu kita jangan ngelawan orang tua. Cuma kalau kita memang nyaman dengan sifat itu, ya udah kita tetap berada untuk diri kita masing-masing. Tapi buktikan, walaupun aku dengan sifatku yang seperti ini, aku masih bisa dikatakan sebagai lelaki seutuhnya, atau kebalikannya. Misal perempuan, walaupun aku tomboy, dengan tomboy, maskulin, aku masih bisa kok dianggap perempuan seutuhnya. Karena indikator perempuan dikatakan perempuan dan laki-laki dikatakan laki-laki, bukan dari dia maskulin atau feminim. Baik. Bagaimana Mas Nuzul, sudah puas? Oh, sudah. Terima kasih ya Mbak. Selanjutnya ada pertanyaan kedua dari audiens. Bagaimana teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswan ya Pak. Nama saya Muhammad Aswan dari Komunikasi Angkatan 21. Siap. Pertanyaan saya, peran kita sebagai mahasiswa untuk menghilangkan seksisme itu apa ada? Peran menghilangkan seksisme kita. Baik. Dan juga ada satu lagi. Iya. Oh, ada satu lagi. Mungkin ini agak membawa perasaan ya. Oke, nggak apa-apa. Kan ada kata-kata, wanita tidak pernah salah. Oh, siap. Setiap kesalahan laki-laki pasti kesalahan laki-laki, setiap kesalahan wanita tetap kesalahan laki-laki. Oh. Nah, apakah itu juga termasuk seksisme atau bukan? Oke. Nah, sekian. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang pertama adalah peran mahasiswa untuk menghilangkan seksisme itu. Bagaimana Mbak? Oke. Aku melihat ini ya, dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang melontarkan tuh cowok semua gitu loh. Rasanya mungkin mereka kayaknya iya ya, mungkin pembicaraan seksisme ini akhirnya membuat laki-laki merasa terdiskriminasi kayaknya ya. Jadi akhirnya laki-laki mulai speak up semua nih. Mereka kayak nggak, apa sih pembahasan seksisme ini kok aku jadi tersudutkan gitu kayaknya mereka ya. Dan ini tak alami juga ketika aku ada pembicaraan ini di lingkungan di organisasiku. Ketika berbicara masalah kayak gini, laki-laki tuh seakan jiwa-jiwa barbarnya keluar semua. Akhirnya mereka kayak nggak setuju konsep gender, seksisme, dan kawan-kawan feminim dan kawan-kawan gitu. Nah, peran kita sebagai mahasiswa untuk memberantas seksisme ini, apakah ada perannya? Tentu sangat berperan. Karena sebagai manusia berintelektual, kita harus paham dan kita harus punya ilmu yang mendasar untuk mendobrak paradigma seksisme ini. Kalau bukan dari kita yang melakukan perubahan-perubahan untuk merubah peradaban, maka konstruk berpikir ini, kultur seksisme ini akan terus berlanjut sampai di kemudian hari. Nah, peran kita sebagai mahasiswa yang pertama, tadi siapa namanya dah?
Namanya Aswan. Aswan. Dari Aswan oh. Dari Aswan sendiri, peranmu sebagai mahasiswa itu apa? Peranmu yang pertama adalah ya kamu jangan berlaku seksis kepada teman-temanmu, entah laki-laki entah perempuan. Jangan kamu mendiskriminasi karena kamu punya teman yang laki-laki yang feminim, terus kamu ini nih kayaknya nggak normal kayak gitu. Jangan. Nah, mahasiswa per hari ini pola pikirnya harus dirubah, mindsetnya harus dirubah. Untuk merubah peradaban, kita harus merubah dari generasinya kita. Hari ini kita mengkaji terkait seksisme, memiliki pemahaman terkait seksisme. Harapannya adalah 10 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, pola pikir orang tua dulu yang menganggap bahwasanya laki-laki dan perempuan itu dibedakan oleh perannya, itu sudah nggak ada lagi gitu loh. Jadi peran mahasiswa sangat besar gitu loh, terutama ketika kita menganggap bahwasanya mahasiswa sebagai agent of change, agent perubahan gitu. Ya, semua perubahan berawal dari kalangan muda. Kalangan muda, mahasiswa termasuk dari salah satu kalangan muda gitu. Untuk merubah itu ya ayo mahasiswa yang cowok-cowok, yang cewek-cewek jangan berperilaku seksis gitu. Oke. Terus yang kedua apa dah? Yang kedua tadi masalah perempuan selalu benar. Oke, perempuan selalu benar. Oh, itu mengakibatkan laki-laki merasa terdiskriminasi ya? Ya, apakah itu termasuk dari seksisme? Katanya begitu. Oke. Boleh pertanyaannya ditambah? Ditambahkan. Ya, bukan. Itu ada tambahan sebenarnya. Oh iya, silakan, nggak apa-apa sebelum dijawab. Ya. Itu kan saya tadi berkata perempuan selalu benar, sedangkan semua kesalahan perempuan tetap kesalahan laki-laki. Apakah karena kan di dalam Islam itu perempuan itu dibuat dari tulang rusuk laki-laki? Siap. Apakah karena itu semua kesalahan laki-laki itu, semua kesalahan perempuan itu tetap kesalahan laki-laki? Baik. Aduh. Terima kasih. Masuk konsep Islam. Oke. Berbicara laki-laki dan perempuan yang dalam konsep istilahnya gini nggak sih? Peraturan pertama perempuan selalu benar. Peraturan yang kedua, kalau perempuan salah kembali ke peraturan yang pertama, gitu kan ya. Nah, sebenarnya aku menolak ini loh, walaupun aku perempuan. Dulu ya, aku pernah terbelenggu oleh konstruk berpikir itu. Akhirnya aku tidak mencoba untuk mendengarkan dari sudut pandang laki-laki. Namun per hari ini aku tidak mengamini itu, karena menurutku namanya manusia, kita berhak salah dan kita wajar salah dan harus salah. Karena dari kesalahan itu kita akan belajar. Kita akan belajar untuk lebih baik dan belajar untuk menjadi benar gitu. Nah, kalau perempuan dianggap menjadi manusia yang selalu benar, makhluk yang selalu benar, wow, kita melebihi Tuhan berarti ya. Kita sama dengan Tuhan yang selalu benar, yang maha benar akhirnya. Dan aku tidak setuju dengan konsep itu. Aku tidak setuju dengan konsep perempuan selalu benar hanya karena di beberapa perdebatan perempuan nggak mau kalah. Mungkin. Nah, tapi di beberapa kejadian laki-laki itu juga merasa dirinya selalu benar. Iya, benar banget, benar. Nah, gini, konstruk berpikir itu terjadi karena kebanyakan laki-laki tuh gini. Ketika kita debat nih, Yeah. cewek cowok debat dalam pasangan semisal, laki-laki selalu gini, ya udahlah terserah kamu, ya kamu emang yang paling benar. Nah, iya. akhirnya sebenarnya konstruk berpikir itu dimunculkan juga oleh dari mereka. Sebenarnya mereka itu lebih egois, jadi nggak mau kalah. Nah, bukan aku yang ngomong. Oke, nah kalau berbicara masalah sudut pandang laki-laki dan perempuan nggak akan pernah selesai. Iya, benar, iya nggak sih? banget. Kita berpikir bahwasanya perempuan nggak kok, kita lo nggak berpikir kayak gitu. Perempuan nggak pernah, perempuan juga wajar salah dan laki-laki juga wajar benar. Dan kalau dari sudut pandangku, untuk selama ini aku tidak menganggap perempuan selalu benar, dan aku cukup tersentil atau agak sedikit nggak suka kalau ada statement bahwasanya perempuan itu selalu benar. Akhirnya di beberapa kejadian, beberapa situasi, beberapa agenda, laki-laki akan merasa ketika berargumentasi dengan perempuan, ya udahlah kita pasti kalah.
Padahal yang dibantu ketika kita berargumentasi itu bukan masalah aku perempuan dan kamu laki-laki, tapi kita berbicara masalah intelektual. Ya, Lah benar-benar. kalau aku perempuan dan aku benar ya akui dong aku benar. Iya. Kalau kamu laki-laki dan kamu benar ya udah kita akui kalau laki-laki benar. Benar Gitu banget. kan. Nah, kalau berbicara tadi masalah kalau dalam Islam katanya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk tulang laki-laki. rusuk dari laki-laki. Nih aku sedikit ingin mendobrak ini, jangan diamini secara mentah-mentah. Sebenarnya kalau aku pernah mengkaji ini adalah sebuah kiasan. Tulang rusuk itu kan dekat dengan tangan dan dekat dengan hati. Artinya apa? Ini adalah sebuah kiasan bahwasanya perempuan itu terbentuk dari tulang rusuk laki-laki karena dekat dengan tangan untuk dilindungi dan dekat dengan hati untuk dicintai. Seperti itu. Bukan terus dilegalisasi bahwa oh perempuan selalu benar karena tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Enggak seperti itu. Kiasan kita buat secara ini aja sih, ya enggak sih? Daripada kita memikirkan itu, ya lebih baik kita mikirin hal-hal yang romantis. Iya. Jadi kalau mau deketin cewek, deketin pasangan, itu nanti gombalannya ya. Kamu lo terbentuk dari tulang rusuk laki-laki. Karena kamu terbentuk dari tulang rusukku gitu. Karena aku ingin melindungimu dan ingin mencintaimu sepenuh hati gitu. Sekali. Ya kira sudah puas. Sudah. Kira sudah puas. Cukup lah, cukup. Bagus. Sama kata-katanya hebat. Nggak kerasa. Punya kosakata baru mereka untuk mereka- gombal ya gak sih? Ada kata-kata baru para laki-laki untuk menggombal ya. Gak kerasa nih udah di penghujung acara aja. Udah sore juga ya Mbak ya, udah mau malam. Oh iya ternyata nggak kerasa. Seru juga ya pembelajaran seksis Iya, ya. seru banget. Terima kasih ya Mbak udah datang di podcast kami, sharing ilmu, wawasan juga. Jadi kami tuh terbuka pikirannya. Nanti ini akan di-share di YouTube official kami. Siap. Terus next podcast kita akan bahas hal-hal yang lebih menarik lagi ya. Jadi stay tune aja. Saya sebagai host Putri Alivia undur diri. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Siap. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Oh gimana? Gini.